rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yubtiluha sabqu imamin bi ruknaini fi'liyaini. Ini pembahasan kemarin. Selanjutnya wa kadza takhallufu bihima bi ghairi uzrin. Wa la tasihhu salatu khalfa kafirin wa imra'atin wa khuntha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kembali ditakdirkan menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan memberikan manfaat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, masih dalam pembahasan hal-hal yang membatalkan salat. Kemarin sudah kita pelajari bersama bahwa ketika seseorang itu salat sebagai makmum, maka diharuskan bagi dia untuk mutaba'ah. Diharuskan bagi dia untuk mutaba'ah. Mutaba'ah artinya melakukan gerakan salat dan bacaan salat setelah imamnya selesai melakukan. Imamnya rukuk baru dia rukuk, imamnya i'tidal baru dia i'tidal. Maka kalau ada orang salat di belakang imam, dia itu menyamai gerakannya imam. Ini kemarin kita bahas. Imamnya rukuk, dia bareng rukuknya sama imam. I'tidal bareng sama imam i'tidalnya. Sujudnya juga bareng. Terus seperti itu. Maka salatnya sah. Tapi dia melakukan sesuatu yang makruh. Dan sebab melakukan hal ini barengi imam dalam gerakan-gerakannya, maka dia kehilangan fadilah jamaah. Walaupun dia makmum hadir sholat di masjid atau musola, maka hitungannya nanti dia sholat sendiri, tidak ada pahala sholat jamaah. Kenapa? Gerakan imam dibarengi terus. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya, jangan dikira sing penting sholat jamaah. Sampai itu tidak sholat jamaah, itu sholat sendiri hitungannya. Kalau barengi gerakannya imam. Yang kedua, dia mendahului imam. Imamnya belum rukuk, dia rukuk duluan. Imamnya belum rukuk, dia sudah rukuk. Sengaja dia. Tahu padahal itu tidak boleh mendahului imam itu. Maka kalau dia berhenti di situ, artinya tidak melanjutkan mendahului imam terus. Satu itu tok, rukuk itu tok dia mendahului. Maka sholatnya tetap sah, tapi dia melakukan sesuatu yang haram. Melakukan sesuatu yang haram. Tidak boleh mendahului imam kalau antum tahu dan antum sengaja. Tapi kalau antum itu dalam keadaan ngelamun, ya, dalam keadaan tidak sadar, maka rukuk yang dilakukan itu tidak dianggap. Berarti sampai berdiri lagi. Kita berdiri lagi. Ketika imamnya rukuk baru kita rukuk. Kalau ini dalam keadaan tidak sadar atau lupa. Yang ketiga, dia mendahului imamnya dengan dua rukun. Dicontohkan di sini. Imam posisi berdiri. Ini imam posisi berdiri, antum di belakang makmum. Masih berdiri, yang belakang ini rukuk satu, i'tidal dua, kemudian merunduk untuk sujud. Belum sampai sujud ya, merunduk untuk sujud, sekarang sholatnya batal. Karena dia mendahului imam dengan dua rukun, dua gerakan sholat. Imam masih posisi berdiri, dia mendahului satu, rukuk, dua, i'tidal. Ketika merunduk hendak sujud, sekarang sudah batal sholatnya makmum. Karena mendahului imam dengan dua gerakan. Dikecualikan kalau makmum memang niat pisah daripada imamnya, atau bahasanya mufarokoh.
pisah daripada imam. Ya, mungkin ada keadaan-keadaan darurat. Ya, mungkin lupa matikan kompor misalnya ya. Baru ingat dia, kemudian mufaraqah, imamnya disalep, dia salam pulang. Ya tidak apa-apa itu, berarti sholat sendiri berarti. Niat pisah daripada imam. Ini yang kita bahas kemarin, pertemuan selanjutnya, pertemuan yang sebelumnya. Sekarang melanjutkan wa kadza at-takhallufu bihima bighairi uzrin, begitu juga membatalkan sholat at-takhalluf, telat bihima dengan dua rukun gerakan bighairi uzrin, tanpa ada uzur. Kalau tadi nyalep imam, mendahului imam. Kalau sekarang enggak, imamnya sudah gerak, dia enggak ngikuti. Kalau tadi ngegas, saiki ngerem sekarang. Imamnya sudah rukuk, sudah iktidal, dia diam tok berdiri, enggak ngikuti, bukan mengikuti gerakan imam. Imamnya sudah rukuk, dia berdiri. Iktidal, dia tetap berdiri. Imamnya merunduk sujud, maka yang di belakang ini sholatnya batal. Kalau tanpa uzur. Tanpa uzur dia diem tok. Imamnya rukuk, jarno wis biar, saya tidak mau rukuk. Iktidal biar. Merunduk sujud, maka sholatnya makmum batal. Ta'akhir, dia mundur daripada imamnya dengan dua rukun yang sempurna, dua rukun gerakan. Digambarkan di sini seperti yang kita jelaskan tadi, sama-sama posisi berdiri makmum dan imam. Imamnya rukuk, kemudian i'tidal. Posisi i'tidal ini sudah ditinggal, sudah mulai merunduk, maka yang di belakang ini batal makmumnya. Karena dia telat mundur daripada imamnya dengan dua rukun. Tanpa ada uzur. Nah, tapi kalau dia mundurnya hanya satu rukun, berdiri makmum dan imam, imamnya rukuk satu, kemudian imamnya iktidal, ini makmumnya rukuk sekarang, kemudian iktidal, baru sujud. Ini berarti dia telat daripada imamnya, mundur daripada imamnya hanya satu rukun saja. Hanya satu rukun saja. Maka hukumnya ini makruh. Hukumnya apa? Makruh, sholatnya tetap sah, sholat jamaahnya. Sholat jamaahnya, kalau mendahului satu sengaja haram, sholatnya sah. Kalau mundur satu rukun, makruh hukumnya dan sholatnya sah. Ya, makruh dan sholatnya sah. Nah, bila uzrin atau bighairi uzrin, tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur. Berarti muncul pertanyaan, loh sekarang kalau dia itu telat daripada imamnya, mundur daripada imamnya karena uzur, bagaimana? Dikatakan di sini kalau ada makmum, imamnya sudah rukuk, iktidal, dia tetap posisi berdiri. Tapi karena uzur, seperti satu, bacaannya dia itu memang tidak bisa cepat. Baca Fatihah itu tidak bisa cepat. Jadi imamnya rukuk, dia masih tengah-tengah Fatihah. Yang kedua, ketika dia takbir dengan imamnya, imam takbir, makmum takbir, dia baca doa istiftah atau iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatar, pelan, disambung dengan Fatihah. Belum selesai bacaannya, imamnya sudah rukuk iktidal. Kedua, ini gambaran uzur ya. Ini gambaran makmum itu uzur. Uzur sampai tidak bisa ngikuti gerakannya imam. Sudah dua. Yang ketiga, contoh yang ketiga. Imam rukuk, kemudian makmum mau mengikuti rukuk, ternyata ada keraguan dalam hatinya, saya tadi itu sudah baca Fatihah apa belum? Saya sudah baca Fatihah apa belum? Ini kadang-kadang terjadi ini.
Ini hukumnya makmum jangan rukuk tapi baca lagi Fatihahnya. Kalau ragu, aku wis maca Fatihah apa durung Bang ya? Imam rukuk Allahu Akbar bocon Fatihah tapi ya rada cepet. Ya jangan lamban. Dibaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin waladdallin amin, kemudian ikuti gerakannya imam rukuk. Walaupun imamnya sudah mulai sujud misalnya, ya kita rukuk iktidal ikuti. Ini 3. Yang pertama, bacaan Fatihahnya dia pelan. Yang kedua, dia baca iftitah dan Fatihah belum selesai imamnya sudah rukuk. Yang ketiga, imamnya rukuk, makmumnya mau rukuk, dia ini apa? Ragu wis maca Fatihah apa belum. Maka hukumnya baca Fatihah. Ini uzur berarti. Uzur tidak mengikuti imam yang rukuk. Atau yang keempat, dia benar-benar ingat, yakin kalau belum baca Fatihah di rakaat itu. Mbok mikir apa iku ya? Takbir waladhdallin amin. Kabeh maca Fatihah dhek ya meneng tok. Mbok mikir apa? Mikir utang wae bayar ditagih apa. Setelah imamnya takbir, Allahu Akbar. Loh, durung maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dia ingat kalau belum baca Fatihah. Ini berarti uzur untuk tidak rukuk bersama imam. Yang terakhir, asra'al imam qira'atahu. Imame macane cepet. Ini ada di sebagian tempat ini ya. Terutama kalau tarawih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli. Allahu Akbar. Makmume durung mari iki. Sik durung selesai Fatihahnya, imamnya sudah rukuk. Berarti makmumnya ini imamnya ini terlalu cepat baca Fatihah dan suratnya. Berarti makmum boleh tidak rukuk bersama imam, boleh telat, boleh mundur untuk menyelesaikan Fatihahnya dia. Lah, dikasih waktu sampai kapan ini makmum ini untuk menyelesaikan Fatihah itu? Maka dalam kasus ini dimaafkan sampai 3 rukun panjang. Ono tambahane panjang. Jadi dalam ilmu fikih, sholat itu, gerakan-gerakan sholat ada 2. Dalam ilmu fikih Syafi'i, rukun gerakan itu ada 2. Ada rukun gerakan yang tawil, yang panjang. Ada rukun gerakan qasir, yang pendek. Tidak usah disebutnya yang panjang karena banyak. Disebutkan yang pendek saja. Yang pendek itu cuma 2, iktidal sama duduk di antara 2 sujud. Wis itu rukun pendek namanya. Selain itu namanya rukun yang tawil, yang panjang. Lah ketika dalam pembahasan kita ini ada orang belum selesai Fatihah, imamnya sudah rukuk, maka diperbolehkan dia meneruskan Fatihahnya sampai imam melakukan 3 rukun yang panjang. Rukun yang panjang ya. Uzira ila salasati arkanin tawilatin. Diuzuri, dimaafkan sampai 3 rukun yang tawil, yang panjang. Perhatikan. Imam dan makmum. Salah satu dari 5 kasus tadi itu terjadi. Akhirnya ini belum selesai Fatihah, imamnya sudah rukuk. 1 ini berarti ya, 1 rukun. Iktidal berapa? Belum 2. Iktidal ini rukun pendek, tidak masuk hitungan. Berarti tetap 1. Ini masih baca Fatihah makmumnya. Sujud imamnya ini 2. Duduk antara 2 sujud ini masih berdiri. Berapa? Belum 3, 2 masih. Karena duduk di antara 2 sujud ini rukun pendek. Ketika sujud lagi ini baru 3. Nah, sebelum imamnya mengangkat kepala dari sujud yang kedua, ini sudah harus selesai, sudah harus rukuk, ini harus nututi. Kalau imamnya ngangkat kepala dari sujud kedua, ini masih berdiri, batal sholatnya. Karena kesuwen ini.
Ya sudah dikasih waktu masih tidak selesai-selesai. Ini Fatihah digawe qiraat rupane. Ya. Jadi untuk makmum yang bacaannya tidak bisa cepat atau dia ingat belum baca Fatihah, kan baca Fatihah di hukumnya itu, maka dikasih waktu sampai 3 rukun tapi yang panjang. Rukuk 1, iktidal tidak masuk hitungan. Sujud 2, duduk antara 2 sujud tidak masuk hitungan. Sujud ketiga ini 3 rukun. 3 rukun yang panjang. Jangan sampai imamnya ngangkat kepala dari sujud kedua, antum masih berdiri baca Fatihah. Karena itu batal, melebihi batas. Berarti kalau antum baca Fatihah, imamnya rukuk, iktidal, sujud, kemudian antum sudah selesai, kemudian antum rukuk, iktidal, ini duduk, antum sujud, kemudian sujud lagi, antum duduk, sujud. Ini teruskan sudah. Itu sah salatnya, memang seperti itu. Memang seperti itu. Jadi kita kembali lagi, imam sudah gerak, jangan antum ngerem, jangan diem. Karena kalau sudah 2 gerakan, rukuk, iktidal, kemudian merunduk sujud, antum tetap dalam keadaan berdiri tanpa uzur, salatnya batal kan gitu. Yang terakhir tadi kalau punya uzur. Kalau punya uzur sampai 3 rukun yang panjang. Sebelum 3 rukun panjang antum harus nututi. Ini semuanya masalah ketika kita memiliki waktu baca Fatihah bersama imam, atau bahasa fikihnya itu bukan masbuk tapi muafik. Bukan masbuk. Kalau ada orang datang ke masjid, imamnya takbir, kemudian dia takbir Allahu Akbar, sebelum imamnya rukuk, antum itu ada waktu tidak baca Fatihah? Ada, cukup. Berarti antum muafik, bukan masbuk itu. Tapi kalau antum datang ke masjid, imamnya sudah baca surat, tinggal akhir-akhir surat, antum datang Allahu Akbar, kira-kira ada waktu tidak baca Fatihah sebelum imam rukuk? Tidak nututi, berarti antum masbuk sekarang. Berarti masbuk. Masbuk itu orang yang takbir di belakang imam tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk baca Fatihah. Berapa waktunya? Ya umumnya. Bukan ukuran bacaannya imam, bukan ukuran bacaannya makmum, tapi bacaan manusia secara umum Fatihah itu berapa detik. Ya, mudah-mudahan difahami. Jadi kalau kita takbir bersama imam, imamnya Allahu Akbar, kita takbir Allahu Akbar. Berarti ini bukan masbuk ini. Dia punya waktu kan baca Fatihah. Imamnya selesai semuanya rukuk, kemudian iktidal, antum tetap diem, padahal selesai juga Fatihahnya, sengojo. Ndak wis aku ndak rukuk, ana ndak iktidal. Ndak ada uzur ini. Sampai dia merunduk imamnya untuk batal sekarang salatnya makmum. Kasus yang berikutnya, imam takbir, kita takbir juga di belakang Allahu Akbar. Masbuk? Bukan. Bukan karena dia mampu baca Fatihah di waktunya. Cuma dia ngelamun, meneng mikir. Mari ngono wis akhir surat baru eling. Loh, durung maca Fatihah. Imamnya ruku, Allahu Akbar, maka baca Fatihah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, sampai selesai. Biarkan imamnya ruku, iktidal biarkan. Yang penting jangan kelewat di 3 rukun panjang. Kemudian kita nututi imamnya, gerakan imamnya. Ojo ngelamun maneh mari ngono ya, rakaat berikutnya ngelamun tok ae. Paham ya? Nah, tapi kalau kita datangnya telat, melayu-melayu, wudu, imamnya wis maca surat, datang takbir Allahu Akbar, imamnya sudah akhir surat. Walam yakun lahu kufuwan ahad, kita baru takbir Allahu Akbar. Ada waktu tidak baca Fatihah? Tidak ada. Masbuk ini orang ini. Nggak usah baca Fatihah. Saya dikasih waktu 3 rukun panjang. Tidak berlaku itu kalau masbuk. Langsung ikuti imam. Imamnya rukuk, antum rukuk, sudah gugur Fatihahnya kalau bagi masbuk itu. Yang kita bahas mulai kemarin sampai hari ini itu bukan pembahasan masbuk. Kalau makmum masbuk,
itu langsung ngikuti gerakan imam. Takbir durung maca Fatihah imame rukuk sampean rukuk. Karena Fatihahnya ditanggung sama imam bagi makmum masbuk. Nah, jadi pembahasan kita bukan makmum masbuk. Tapi makmum yang bisa membaca Fatihah tapi yaitu tadi sengaja mundur daripada imam, tidak ada uzur, atau dia ada uzur karena bacanya terlalu pelan, karena dia ngelamun dan lain-lain. Hukumnya seperti yang kita jelaskan. Nah, kemudian bagi orang yang yakin dia tidak akan selesai Fatihahnya, tidak mungkin imamnya ngebut iki. Mantan supire bis akas misalnya. Mocone cepet, gerakannya cepet. Iki makmume gak iso cepet mocoe. Tak terusno jarine Habibie dikasih waktu 3 rukun 3 rukun panjang. Iki imamnya rukuk, iktidal, sujud, duduk, tak nututi ini. Sebelum sholat Anda batal karena imamnya cepet, maka niat mufarokoh. Wis yakin tak nututi ini sudah. Maka niat pisah dengan imam. Pisah wis. Tutukno dhewe salat sampean. Biarkan imamnya ngebut tadi itu. Ini pilihan yang pertama. Waduh, kecepatan imamnya iki ya. Wis, putus wis, ana ndak ikut, ana salat sendiri. Wis biar imamnya salat sendiri, antum teruskan gerakan antum sendiri. Nanti imamnya salam, antum masih rakaat berapa misalnya salam-salam sendiri wis dewe-dewe. Ini pilihan pertama. Kalau bisa nututi ya enak ya. Tetap gabung sama imam sampai selesai. Kalau yakin tidak nututi, maka niat mufarokoh tadi itu. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, tinggalin wis. Imamnya kita baca Fatihah karena lupa tadi tidak baca Fatihah Maka kita baca Fatihah, imamnya rukuk, kita masih berdiri baca Fatihah, baru bismillah, imamnya rukuk. Iktidal kita masih baca Fatihah, sujud kita masih baca Fatihah. Duduk kita masih belum selesai Fatihahnya. Ketika dia sujud sebelum mengangkat ini kan masih boleh ini ya. Kalau sudah ngangkat batal. Maka pilihan yang kedua, boleh antum langsung ikuti sujudnya imam. Ruku endi hilang wis. Ruku, iktidal, sujud pertama, duduk hilang semua. Berarti kita langsung ngikuti posisinya imam sekarang. Ndak nutut. Mufarokoh pun ndak ya? Ndak wis, ndak mufarokoh wis. Eman salat jamaah. Maka ikuti sujudnya imam sekarang. Langsung sujud. Tinggalkan semuanya. Imamnya berdiri rakaat kedua, melok rakaat kedua. Terus itu. Nanti ketika imamnya salam, antum nambah 1 rakaat. Karena antum meninggalkan rukuk, iktidal, sujud dan duduk. Berarti tidak jangkep rakaatnya itu. Setelah imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sampai ngateko nambah 1 rakaat. Tapi masih sholat jamaah, dapat sholat jamaah. Kalau yang mufarokoh tadi ndak wis, sholat munfarid, sholat sendiri berarti. Sholat sendiri. Nah, jadi kalau kita uzur maka diberi waktu sampai 3 rukun panjang. Lek nututi, alhamdulillah berarti. Lanjut seterusnya, ndak ono masalah berarti ya. Lanjut saja, aman. Tapi kalau kita diberi waktu 3 rukun panjang, yakin ndak nututi, maka diberi 2 pilihan. Niat mufarokoh bisa sholat dewe-dewe, atau langsung ngikuti posisinya imam. Sekarang posisi apa? Antum ikuti langsung. Loh, sebelumnya belum saya lakukan, rukuk belum, biar sudah. Imam di mana, ikuti posisinya. Sampai selesai salam, baru kita nambah 1 rakaat. Nah, ini penting ini. Ya kadang-kadang orang-orang bingung ini masalah ini ya. Tapi yang jelas apa yang kita bahas pertemuan kemarin dan pertemuan hari ini adalah pembahasan makmum yang muafik, bukan masbuk. Karena masbuk ada hukum sendiri. Siapa masbuk? Yaitu orang yang takbir di belakang imam. Setelah takbir dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk baca Fatihah di belakang imam. Sik tutuk separuh, imamnya sudah rukuk, maka tinggalkan Fatihahnya langsung rukuk.
Durung bismillah wis ruku imami, ndak usah maca apa-apa, langsung ruku bersama imam. Supaya mendapat rakaat. Terus ya apa Fatihah? Berarti rakaat keloro saya baca Fatihah 2 kali guys sing mang ya ndak usah. Itu sudah masuk tanggungannya ditanggung sama imam. Nah, dikatakan di sini wala tasihhu dan tidak sah as-salatu itu salat khalfa kafirin di belakang imam yang kafir wa mra'atin imam perempuan wa khunsa dan imam yang terlahir dengan 2 alat kelamin. Tidak jelas dia ini laki-laki atau perempuan. Yang pertama hukum salat di belakang orang kafir. Kalau sholat di belakang orang-orang kafir, maka jelas sholatnya imam ini batil. Ya, sholat yang di depan ini imam ini batilah. Maka yang di belakang kalau tahu tetap mengikuti juga batilah. Kalau sudah jelas-jelas batilah ada apa diikuti? Ya. Permasalahannya kadang-kadang terbukti kafir setelah sholatnya selesai. Sholatnya wis mari. Ya, mari ngono terbukti kalau dia itu kafir ternyata. Nah. Dikatakan walau shalla khalfahu, ada orang salat di belakang seorang imam. Tsumma tabayyana, setelah salam terbukti bahwa imamnya itu kafir. Berarti tidak menampakkan begitu ya, tidak menampakkan agamanya dia, pura-pura makhfi. Maka hukumnya a'adaha, wajib bagi makmum untuk mengulangi sholat yang dilakukan di belakang orang tersebut. Nah, ini permasalahannya ini kalau sudah berlangsung lama ini ya, menyembunyikan kekafirannya lama, baru tahu padahal dia sudah ngimami sekian lama. Akhirnya repot ini. Nyicil berarti ya, salatnya dicicil. Ada wajib mengulang salat yang dilakukan di belakang orang tersebut. Kenapa alasannya? Litaksirihi bitarkil bahthi amma dzukir. Karena orang bisa ndak tahu ini muslim apa ndak, itu dianggap ceroboh. Ya, apa ceroboh itu? Bahasa Jawa sembrono begitu ya. Lah ada pendatang datang ke tempat kita, moro-moro didadekno imam misalnya. Lha iki tekan cari dulu informasinya, ini asalnya di mana? Ya, orang berilmu apa ndak, keluarganya siapa, kan pengen tahu ya. Moro-moro dimajuno begitu. Ini sembrono berarti. Terbukti kalau dia kafir, maka sholatnya diulang. Sholatnya wajib diulang. Ini pernah terjadi nih di Mekah, ini pernah terjadi. Ya. Cuman kasusnya kasus sholat Jumat. Jadi di Mekah sana itu ada khatib sekaligus imam. Dia itu tidak menjalankan sunnahnya Nabi. Di antara sunnah yang dianjurkan oleh Nabi itu meringkas khutbah, memperpanjang sholat Jumat. Ya, kalau sekarang kan enggak, khutbahnya dawa, mari ngono sholat Jumate maca apa biasanya? Wadduha misalnya. Kualik iki. Yang betul itu khutbahnya singkat. Nabi itu kalau khutbah Jumat itu singkat. Kalau sholat Jumat bacanya Fatihah surat Jumat. Lu panjang. Jadi durasi sholatnya melebihi durasi khutbah. Lah kejadian di Mekah ini, orang ini khutbahnya kedawon, berlebihan. Kok subhanallah yang mendengarkan khutbah ini ada orang yang soleh. Artinya dia bisa mengetahui hakikatnya orang. Oh iki wong ahli ibadah, ketok teko wajahnya. Dia bisa melihat itu. Oh ini orang yang ahli maksiat, peteng rai ini misalnya. Oh ini orang Islam. Oh ini orang kafir, kelihatan.
Ya karena diizinkan oleh Allah, ya seperti para aulia wali-wali itu. Ini dilihat ini khutbahnya kok lama ya, tidak selesai-selesai. Ini tidak sesuai sunnah ini. Dipandang khotibnya, kelihatan wajahnya ternyata dia itu kafir. Tapi orang banyak yang tidak tahu. Akhirnya orang soleh ini berdiri dari tempat duduknya, dari softnya dia, diparani khotibnya dikampleng, ditempeleng di depannya orang. Wah, kelihatan itu syurti-syurtinya itu, apa bahasanya sini, kayak banser-bansernya gitu, polisi-polisi yang ada di masjid itu langsung bergerak semua mau dipegang ini. Kok berani nempeleng khotib ini? Kelihatan polisi mau nangkep dia, lari ini. Ini seorang Habib ini ya, dari Yaman. Lari dia, dikejar sama polisi-polisi. Tidak nemu tempat, dia menemukan kuburannya nenek moyangnya, ya istri Nabi Sayyidah Khadijah, istri pertamanya Rasulullah, Sayyidah Khadijah. Itu seharusnya jam-jam sholat Jumat itu seharusnya tertutup, tidak boleh ziarah. Kok subhanallah gemboknya terbuka sendiri. Gemboknya terbuka sendiri, beliau masuk, kemudian sembunyi di pekuburannya Sayyidah Khadijah. Setelah itu pintunya tertutup. Polisi-polisi ini nyari, muter, gak ketemu. Nang di Habib itu mah. Hilang, mari ngampleng Melayu. Tole itu cari-cari tidak ada. Akhirnya disampaikan kepada Raja Saudi ketika itu, zaman itu. Ya sekitar 100 tahun yang lalu. Disampaikan bahwa ada seorang Habib dari Yaman nempeleng khotib. Kata rajanya, ini pasti ada sesuatu, tidak mungkin ada orang Yaman yang terkenal dia itu orang-orang baik-baik berani nempeleng khotib, ini pasti ada yang tidak normal ini ya, ada sesuatu ini. Akhirnya disurati, dipanggil baik-baik. Udah dipanggil, ditanya, Habib, kenapa antum tempeleng orang itu? Katanya Habibnya, iya, dia itu kafir. Dia itu kafir yang menyembunyikan kekufurannya. Duh, kok bisa? Ya, kok bisa antum tahu? Iya, sudah terbaca katanya. Kalau tidak percaya, panggil ke sini, ke istana ini. Antum cek, dia itu belum sunat katanya. Tidak sunat dia itu, karena dia kafir memang. Wah, ini diundang imamnya ini, khotibnya ini. Ya, dipikir dia mau dihormati, dilihat ini yang nempeleng mau dihukum di depannya dia, mungkin seperti itu. Ternyata enggak. Setelah nyampe di tempatnya raja ini, sultan ini, langsung dibawa ke satu ruangan, dibuka bajunya, dicek betul begitu ya. Ternyata betul tidak sunat ternyata. Wah, setelah diancam ngaku dia kalau kafir. Ya, ngaku kalau wah tidak sah salat Jumat itu ya. Wah, ngelihat seperti itu, akhirnya rajanya ini, Raja Saudi itu memberi jabatan kepada Habib ini ya. Diberi jabatan seperti penasehat raja begitu, suruh tinggal di situ, mau disiapkan rumah, disiapkan ini. Katanya Habibnya, anak tidak mau di sini. Ya, saya mau balik ke Yaman sana. Karena kalau saya balik ke Yaman, saya sering didatangi sama Nabi, sering diperhatikan sama Rasulullah, sama istrinya Sayyidah Khadijah. Kalau saya hidup di sini, saya takut nanti kurang perhatiannya. Saya harus dakwah lagi balik ke Yaman. Nah, juga tidak sah salat di belakang perempuan. Salat di belakang perempuan karena hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah ya, la ta'ummannal mar'a rajulan. Jangan sampai perempuan itu menjadi imam bagi laki-laki. Nah, kalau perempuan salat dengan perempuan tidak apa-apa. Begitu juga khunsa. Khunsa itu orang yang terlahir dengan dua kemaluan. Memang takdirnya seperti itu. Ya, ada kemaluan laki-laki, juga ada kemaluan perempuan, terlahir dengan dua kemaluan. Ini dikatakan khunsa. Nah, biasanya itu setelah berjalan beberapa tahun, nanti akan kelihatan condongnya kemana. Mungkin dengan keluar darah haid, atau tanda laki-lakinya kelihatan, misalnya keluar mani dari kemaluan laki-lakinya, dan seterusnya. Baru setelah itu terserah mau dibiarkan seperti itu atau dioperasi. Ya, oh ini head ini, oh berarti perempuan. Ya,
gaya-gayanya dan seterusnya, suaranya, ya berarti kemaluan laki-lakinya boleh dioperasi, boleh dibiarkan. Ini memang takdir seperti itu. Duduk sing di dalan-dalan itu duduk khunsa iku lanang. Ya. Itu dilaknat sama Allah itu. Orang laki yang niru-niru perempuan atau perempuan yang niru laki-laki gayanya, rambutnya dibuat pendek, celonoan, kelambi, kemeja, kemudian suaranya dikeras-keraskan seperti laki. Ini manusia-manusia yang dilaknat ini. Wis lahir lanang kok kepengin dadi wedok ya. Ini bukan khunsa itu ya, tapi orang yang memang sengaja pengen merubah kelaminnya, tidak boleh, itu haram, dosa besar itu. Nah, bagi laki-laki jangan sholat di belakang perempuan atau sholat di belakang orang yang memiliki dua kemaluan, terlahir dengan dua kemaluan. Tapi kalau perempuan sholat sesama perempuan, imamnya perempuan, makmum ini tidak apa-apa. Atau imamnya khunsa memiliki dua kemaluan, makmumnya perempuan, tidak apa-apa ini. Ya, tidak apa-apa. Lah imamnya lanang bebas, mburine lanang boleh. Lanang wedok boleh pun saja, tidak ada masalah. Cuman memang ada aturannya nanti. Nah, jadi suami istri ya suaminya jadi imam. Ya, kon melarat biyen, omah iki kok bapakku misalnya. Oh ndak kerja, aku sing kerja. Ayo dadi makmum misalnya. Ya aja. Ndak sah salate. Ya, mentang-mentang iki ya. Jangan seperti itu. Tetap suaminya jadi imam. Kemudian juga kalau kita ini sholat di belakang orang, terbukti setelah sholatnya selesai ternyata dia itu perempuan yang pura-pura jadi laki. Delok sopo imam kok ndak tahu tumon ya misalnya, ndak tahu ru. Wis pokoke melok wis ya sholat. Mari sholat salam, pecine dibuka, rambutnya dawa, wedok gledeke, batal salat tadi itu, harus diulang. Ya, salatnya harus diulang. Ini kalau terbukti setelah selesai salat. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada malam hari ini ya. Amin.